Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Matius pasal 19 ayat 16-17 dan ayat 20-22 saya bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita juga baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Saya bacakan. "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkara harta ini kadang menyulitkan orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ini terjadi pada seorang muda yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, Guru, bagaimanakah memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Dan kita mendengar bahwa di ayat 20, orang muda itu berkata bahwa semua sudah kuturuti, apalagi yang kurang? Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergi jual segala milikmu." Nah, urusan harta, urusan berkat, ini menjadi batu sandungan buat si orang muda ini. Menjadi perkara yang sulit buatnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ini terbukti di ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ia sedih, karena apa? Dia harus kehilangan harta. Dan tentang harta ini, kekayaan, berkat, ini juga yang menjadi batu sandungan bagi jemaat di Laodikia. Sehingga Tuhan katakan bahwa jemaat-jemaat di Laodikia itu suam-suam kuku. Karena merasa kaya, mereka jadi merasa tidak butuh lagi pergaulan akan Tuhan. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa Allah menginginkan untuk masuk, bergaul. Dan juga selain itu, urusan harta juga kadangkala membuat orang salah fokus dalam mengukur kedekatan dengan Tuhan. Dan karena sudah banyak berkat, dia merasa sudah dekat dengan Tuhan. Dan ini seiring atau sejalan dengan ini terjadi juga di orang muda ini. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita hendak sempurna, dan Wahyu 3 ayat 21 katakan, "Barang siapa menang." Jadi apabila kita bisa mengatasi perkara ini, kita tidak mencampur adukan keselamatan dengan berkat, dengan harta. Kita bisa menguasai harta, bukan dikuasai harta. Dan kita bisa memutuskan bahwa saya mau panas ikut Tuhan. Dengan semangat membara. Dengan semangat yang berkobar-kobar, yang tidak kendor. Maka kalau kita bisa memutuskan untuk menguasai harta dan tetap panas mengikut Tuhan, bergaul erat dengannya, mengundang dia masuk makan bersama-sama dengan kita, niscaya barang siapa menang, ia akan kududukan bersama denganku, kata Tuhan. Hendak sempurna, jual harta, maksudnya kuasai harta kita. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin dikuasai harta, kami ingin menang Tuhan atas harta. Kami ingin menang dan panas dengan semangat membara, antusiasme yang tinggi, semangat yang tidak kendor dalam mengiring dan mengikut Engkau. Kami ingin menang dan kami ingin menjadi sempurna ya Tuhan. Kami ingin terus mengikuti perintah-Mu, melakukan perintah-Mu Tuhan, melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan dengan sempurna. Dan itu semua Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Kami mau bergaul dengan Engkau karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu di akhir pekan ini Tuhan. Bila di antara mereka harus bekerja, berusaha, Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat, Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatunya. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat.
Dalam menjalankan semuanya, Tuhan juga jaga lindungi. Dan apapun yang mereka kerjakan bersamamu Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat mereka berhasil. Dan bagi yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah Tuhan, biar kiranya Engkau juga memberkati mereka. Damai sejahtera yang daripadamu ada dalam rumah tangga mereka. Dengan sukacita mereka menjalani akhir pekan ini, hari ini bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan aktivitas kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.